Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali ya, tentunya dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita mengenai Komisi 3 DPR RI yang berharap adanya relokasi lapas Kerobokan ke tempat yang lebih kondusif serta peluasan bangunan lapas agar bisa mengatasi persoalan over capacity yang saat ini terjadi. Tingginya jumlah warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali yang mencapai 84% menyebabkan lapas kelebihan kapasitas atau over capacity dan tidak kondusif. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR RI mendukung bangunan lapas Kerobokan direvitalisasi. Mulfahri Harhab mengusulkan lapas Kerobokan yang berlokasi di kawasan tempat wisata bisa direlokasi ke tempat yang lebih kondusif. Selain dipindahkan, Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali bersama Pemprov sebaiknya memperluas bangunan lapas Kerobokan agar bisa mengatasi persoalan over capacity. Kita menganggap tidak layak lagi lah di Kerobokan itu ada lapas yang berdiri di sana. Nah, memang persoalannya sekarang ini adalah kekhawatiran sejumlah pihak apabila penyelesaian terhadap itu atau pemindahan Kerobokan itu dilakukan dengan ruslah. Misalnya kita tahu bahwa dalam banyak kasus ruslah itu menyisakan masalah hukum. Nah, oleh sebab itu kita meminta kepada Kanwil Hukum dan HAM di Bali untuk membuat sebuah kajian yang komprehensif. Sementara itu, Didik Mukrianto menyatakan over capacity di lapas Kerobokan yang mayoritas dihuni oleh narapidana narkoba perlu didata kembali kategori dan wilayah asal narapidana agar narapidana bisa direhabilitasi untuk mengurangi kapasitas lapas. Nah, ketika bicara napi narkoba, apakah ini memang pengedarnya, bandarnya, atau didominasi oleh pemakainya atau penggunanya? Karena menyelesaikan persoalan over capacity ini memang harus terintegrasi, nggak bisa cukup di lapas meskipun. Dari Bali, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Ya, kita beralih ke berita mengenai Komisi 1 DPR RI, pemirsa, yang mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat anggaran dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta memperbaiki mekanisme pengiriman pekerja migran Indonesia. Pada tahun anggaran 2023, Kementerian Luar Negeri RI mengalokasikan sekitar 248,8 miliar rupiah untuk perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik. Anggota Komisi 1 DPR RI menyoroti dan memberikan catatan terhadap minimnya anggaran tersebut. Hasbi Ansori menuturkan, struktur anggaran Kemlu RI untuk perlindungan WNI di luar negeri sangat kecil dibandingkan anggaran untuk diplomasi dan memimpin delegasi. Kemlu RI harus memberikan perhatian khusus pada WNI, terutama pekerja migran Indonesia, dengan meningkatkan postur anggaran untuk perlindungan WNI, mengingat banyaknya kasus yang menyebabkan WNI terlantar di luar negeri. Di sisi lain, masih banyak WNI yang bekerja di luar negeri yang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak terdata oleh kementerian dan lembaga terkait. Anggaran perlindungan WNI di luar negeri itu harus ditingkatkan. Kemudian, Kemenlu akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain supaya ini jangan hanya menyediakan anggaran, tapi bagaimana way out-nya supaya perlindungan warga negara Indonesia ini tidak terlantar di luar negeri gitu. Banyak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tapi tidak mempunyai dokumen. Dia mungkin masuk melalui visa turis, kemudian dia bekerja terutama di daerah ASEAN seperti Malaysia, kemudian di Thailand. Nah, itu mereka bisa masuk. Nah, ini perlu kerjasama semua kementerian dan lembaga supaya ini bisa diantisipasi dan tidak ada moral hazard yang dilakukan. Cuman begitu ada masalah dia dapat perlindungan dari KBRI tapi nanti dia masuk lagi. Hasbi Ansori mengimbau Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain terkait anggaran dan perlindungan WNI di luar negeri serta memperbaiki mekanisme pengiriman pekerja migran Indonesia. Fitian dan Kristio TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan berita mengenai Komisi 7 DPR RI yang menyayangkan minimnya kontribusi PT VDNI
terhadap masyarakat Konawe. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, dalam rangka menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Konawe, Sulawesi Tenggara, Komisi 7 DPR RI akan mengundang kembali jajaran direksi PT VDNI dalam rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta dalam waktu dekat ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Rusda Mahmud menyoroti minimnya kontribusi PT VDNI selaku pengelola industri bidang smelter nikel terhadap masyarakat Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Rusda mencontohkan, masyarakat kerap melakukan unjuk rasa terkait penimbunan muara Sungai Motui yang mengakibatkan pendangkalan. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dan itikat baik dari direksi PT VDNI untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di sisi lain, ia juga menyampaikan aspirasi terkait minimnya pemberdayaan pengusaha lokal serta mempertanyakan peran CSR dari PT VDNI terhadap pelaku UMKM. Pertanyaan saya, apakah betul yang disampaikan aspirasi masyarakat? Kan kita melakukan pendalaman. Yang pertama itu terjadi aspirasi katanya hampir setiap saat masyarakat di sini demo, mau perorangan atau per kelompok terhadap penimbunan muara Sungai Motui sehingga terjadi pendangkalan. Nah itu kita sampaikan tadi. Terus yang kedua tentang temuan BPK, audit BPK yang apalagi namanya permukaan air, pajak permukaan air itu belum diselesaikan. Yang ketiga terhadap pengusaha lokal yang seakan-akan lebih diprioritaskan pengusaha dari luar, ya khususnya dari Halmahera dan Jakarta. Kemudian yang ketiga keempat terhadap CSR. CSR tadi sebelum saya ke sini saya singgah di UMKM yang di pinggir jalan. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjelaskan kepada para peserta program magang di Rumah Rakyat mengenai MKD DPR RI yang merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas menegakkan kehormatan dan martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI Adang Darajatun memberikan sosialisasi terkait fungsi dan wewenang MKD DPR kepada mahasiswa para peserta program magang di Rumah Rakyat. Sebagai alat kelengkapan Dewan yang bertugas menjaga kehormatan atau marwah anggota Dewan, Adang menegaskan independensi MKD dalam penindakan apabila terjadi pelanggaran etik oleh anggota Dewan. Hal itu disampaikan Adang Darajatun dalam kuliah umum dengan tajuk Kode Etik Kehormatan Dewan kepada 250 mahasiswa peserta program magang dari Kemendikbudristek. Ia menjelaskan, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas menegakkan kehormatan dan martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD juga selalu berupaya untuk menjaga independensinya saat menjalankan tugas tersebut. Tadi pertanyaan-pertanyaan cukup berat, ya, tapi saya memberikan suatu penjelasan dan pada umumnya mereka mengerti bahwa MKD betul mahkamah yang betul-betul untuk bisa membangun etika DPR anggotanya, tetapi kita juga
tahu bertata acaranya bagaimana. Ini juga masukan bagi anggota DPR RI ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis itu bagian daripada memicu kita untuk menjaga etika kita dengan baik. Lebih lanjut, Adang juga menyampaikan peran MKD dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik melalui sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait, termasuk pelibatan masyarakat untuk bersama-sama aktif melakukan pengawasan bagi wakil rakyat yang terlibat pelanggaran kode etik. Adila dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya mengenai pentingnya terobosan dalam pengelolaan aset digital perpustakaan DPR RI agar dapat menjadi legasi DPR RI dalam menyediakan keterbukaan informasi digital bagi masyarakat. Perkembangan teknologi dan informasi secara global menuntut beradaptasinya semua instansi dalam memberikan pelayanan. Hal ini juga yang mendasari DPR RI dalam membuat terobosan dalam memutakhirkan pengelolaan aset digital perpustakaan DPR RI. Ditemui usai membuka lokakarya manajemen aset digital perpustakaan, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini menjelaskan, terobosan ini diperlukan dalam meningkatkan SDM perpustakaan dalam mengelola dan menyimpan aset secara digital sehingga memudahkan akses saat dibutuhkan. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa saat ini teman-teman pustakawan di Setjen DPR RI juga sedang menyusun pedoman manajemen pengelolaan dokumen yang ada di perpustakaan DPR RI. Nah, mudah-mudahan dengan ada agenda hari ini, seminar ini akan menambah kompetensi, kemampuan dan juga wawasan bagi teman-teman perpustakaan Setjen DPR RI dalam mengelola seluruh dokumen yang ada. Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna menambahkan, terobosan dalam pengelolaan aset digital sangat dibutuhkan untuk menjadi legasi DPR RI dalam menyediakan keterbukaan informasi digital bagi masyarakat. Di DPR, sehingga saya kira perlu dikonsentrasikan nanti di perpustakaan sehingga menjadi legasi bagi generasi yang akan datang. Mereka bisa mengikuti, bisa mempelajari tentang proses-proses politik di DPR, sejarah-sejarah tentang bagaimana pembahasan perdebatan politik di DPR. Mereka bisa mengikuti melalui digital aset yang dimiliki oleh DPR. Vincent dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah ruah. Dan pemirsa, kekayaan alam tersebut diharapkan dapat dikelola pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat. Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Komisi 4 DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melestarikan flora dan fauna dengan mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia, yaitu Taman Wisata Alam Sorong dan Taman Nasional Wasur. Dan Komisi 4 DPR RI di sini menilai Balai Konservasi Taman Nasional Wasur saat ini terus berupaya melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Dan DPR RI berharap pemerintah terus meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi agar manfaatnya ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda.
125,82 juta hektar luas daratan Indonesia, merupakan kawasan hutan dan konservasi perairan yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai dengan tahun 2022, Direktorat Jenderal KSDAE mengelola kawasan konservasi daratan dan laut sebanyak 568 unit, meliputi 214 unit cagar alam, 80 unit suaka marga satwa, 54 unit taman nasional, 130 unit taman wisata alam, 39 unit taman hutan raya, 11 unit taman buru, serta 40 unit kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam. Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja KLHK dalam melestarikan flora dan fauna, Komisi 4 DPR RI mengunjungi kawasan konservasi di ujung timur Indonesia, Taman Wisata Alam Sorong, dan Taman Nasional Wasur. Dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, TWA Sorong memiliki area hutan konservasi yang luasnya mencapai 945 hektar dan menjadi rumah bagi flora dan fauna endemik Papua yang berharga. Di sisi lain, Balai Konservasi Taman Nasional Wasur, Provinsi Papua Selatan, terus berupaya melestarikan keanekaragaman hayati dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 4, Budi Setiawan mengatakan, pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur harus melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat sekitar guna mewujudkan potensi ekowisata lingkungan. Pengelolaan konservasi Taman Nasional Wasur ini pertama adalah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pengelola Balai Taman Nasional Wasur ini bisa menciptakan sebuah kegiatan konservasi pemanfaatan yang lestari berdasarkan kepada nilai-nilai kearifan lokal dari Kampung Wasur. Karena yang menarik di sini adalah bahwa Taman Nasional Wasur ini ada wilayah penduduk, bahkan ada wilayah enklave, ada penduduk yang berada di wilayah enklave. Mereka ini memang sudah memiliki kesepakatan dengan Balai Taman Nasional untuk ikut melakukan kegiatan konservasi. Komisi 4 DPR RI juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi. Hermanto mengatakan, manfaat keberadaan kawasan hutan konservasi perlu dirasakan masyarakat. Itu kita menyaksikan memang perlu ada upaya-upaya ya, eksistensi dari kawasan konservasi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena di situ kita melihat bahwa eksistensi kawasan konservasi itu situasi masyarakatnya perlu ada pemberdayaan ya, perlu ada dukungan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas kawasan tersebut sehingga masyarakat tersebut bisa kita sejahterakan. Tentunya, keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian flora dan fauna di Taman Nasional harus didukung adanya tata tertib bagi para pengunjung. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, menyoroti peralatan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan masih sangat minim. Ia akan membahas hal tersebut bersama pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kawasan konservasi agar kelestarian alam terus terjaga. Anggaran ini harus lebih disesuaikan, diproporsionalkan. Bukan masalah dibanyak atau tidaknya, tetapi kebutuhannya itu berapa. Jadi kebutuhannya berapa, tidak kemudian butuhnya banyak, enggak. Tapi memang kebutuhannya berapa untuk penanganan atau untuk mengelola Taman Nasional, mengelola ekosistem, mengelola konservasi, dan juga untuk penegakan hukum. Karena butuh instrumen juga untuk penegakan hukum itu. Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Lisa dan juga pemirsa, tentu tidak bosan-bosan ya kalau misalkan kita membahas Pulau Dewata atau Bali. Karena memang pulau ini memang kayak mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan karena keindahan panorama pantai dan puranya
Ini menjadikan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata favorit para wisatawan. Tentu seperti yang tadi Alfat bilang, bukan hanya untuk wisatawan lokal, tapi juga ada nih Pulau Bali dan spot-spot di dalamnya itu jadi favorit para wisatawan mancanegara juga. Dan seperti apa nih keindahan dari pulau ini? Tentunya kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai spot-spot di Bali tentunya ya, Alfat. Dan memang yang menjadi minat para wisatawan, ini ada salah satunya pemirsa Tanah Lot Bali. Ini jadi destinasi wisata favorit tentunya, terkenal karena perpaduan keindahan panorama alam pesisir dan juga bangunan pura di bebatuan karangnya. Karena memang Tanah Lot ini memiliki segala keindahan yang dimiliki dan tentunya dapat dimanjakan mata kita nih Elisa. Tentu menjadi magnet di mana para wisatawan ini untuk bisa datang ke Tanah Lot. Dan kita akan melihat seperti apa indahnya panorama pesisir dan juga pura di Tanah Lot Bali, dan juga bagaimana pendapat para wisatawan asing tentunya yang mengunjungi Tanah Lot. Informasi selengkapnya dalam informasi dan intips untuk Anda. TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, informasi dan tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisir yang curam, pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Enjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas, ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga.
Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Menurut saya sudah hampir 75% normal Bali untuk destinasi wisatanya. Terbukti wisman-wisman juga sudah mulai banyak berkunjung ke Bali. Menurut saya Tanah Lot ini yang patut kita banggakan adalah view-nya. View-nya ini sungguh luar biasa nih. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop. So a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We live part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Ya baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 31 Oktober 2023. Ya pemirsa, pada pukul sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat setelah tayangan TVR 09 akan dilaksanakan rapat paripurna pembukaan masa persidangan kedua untuk tahun 2023-2024. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat terdapat dialektika demokrasi dengan tema implementasi rancangan undang-undang aparatur sipil negara usai disahkan DPR RI. Juga masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa, tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Ada saya Lisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.